Hai movie lovers, kembali lagi bersama saya Zevania. Dan hari ini kita akan mengulik terkait film Ngeri-Ngeri Sedap yang merupakan salah satu film Indonesia yang disutradarai oleh Benedion Raja Guguk. Nah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini mengangkat cerita tentang keluarga Batak yang memiliki kebudayaan yang masih sangat kental. Nah, pesan yang disampaikan melalui film ini dapat kita interpretasi dengan menggunakan paradigma kritis. Tapi movie lovers tahu nggak sih apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis sendiri dapat kita interpretasi sebagai sebuah cara kritis yang berusaha untuk mengungkapkan real structures di balik struktur nyata yang nampak dengan tujuan untuk membentuk suatu kesadaran sosial guna memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan. Nah, lalu bagaimana implementasinya dalam film Ngeri-Ngeri Sedap? Dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ini dapat kita lihat bagaimana patriarki sangat kental dengan kebudayaan Batak. Struktur keluarga Batak yang patrilineal, yang berarti garis keturunannya diwariskan melalui kaum laki-laki, menyebabkan laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Nah, dalam film terwujud dalam bagaimana bapak yang selalu mengambil keputusan dan ibu yang hanya menuruti keputusannya diambil bapak, bahkan saat bapak mau berpura-pura bercerai agar ketiga anaknya yang merantau dapat kembali ke rumahnya. Dan ibu hanya mengikuti keputusan bapak tersebut. Selain itu dapat juga kita lihat bagaimana anak perempuan dalam keluarga lebih banyak mengalah dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri atas keinginannya karena selalu menuruti keputusan yang diambil oleh sang bapak. Selain itu, konstruksi masyarakat patriarki juga terlihat bagaimana bapak memaksakan keputusannya yang menurutnya didasarkan kepada adat Batak untuk menentukan pekerjaan bahkan jodoh bagi anaknya. Bagaimana bapak tersebut menentang anaknya yang memiliki pekerjaan sebagai seorang komedi, menentang anaknya untuk menikahi gadis Sunda, dan bahkan bapak juga menentang anak terakhirnya untuk terus merantau karena seharusnya anak terakhir laki-laki kembali ke rumah dan merawat orang tuanya, karena berdasarkan adat Batak anak terakhir laki-laki yang akan mewariskan rumah tersebut. Nah, lalu bagaimana kritis sosial yang terjadi? Kritis sosial yang terjadi dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ini terlihat ketika anak-anak mulai untuk melawan keputusan milik bapak. Salah satu penyebabnya adalah anak-anak tersebut berani menentang karena mereka sudah merantau dan sudah melihat realitas sosial di tanah rantaunya yang berbeda dengan realitas sosial budayanya. Dan menurut mereka kebudayaan-budayaan yang terlalu kental seperti itu tidak bisa mereka terapkan lagi karena mereka sudah memiliki pemikiran yang jauh berkembang karena mereka tumbuh di tanah perantauan. Jika tadi kita sudah membahas terkait paradigma film Ngeri-Ngeri Sedap ini, tapi bagaimana sih genre yang digunakan dalam film ini? Film ini menggunakan genre drama komedi. Nah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini memang banyak memancing emosi milik penonton. Banyak penonton yang merasa tersentuh, bahkan menangis ketika melihat film ini. Tetapi tidak sedikit juga komedi yang dilayangkan, sehingga emosi milik penonton seakan dibuat naik dan turun. Lalu, latar tempat dan latar waktu dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ini juga sangat realistis. Penonton seperti dibawa ke lingkungan budaya Batak yang tergambar melalui pakaian para tokoh, bahkan acara adat yang diselenggarakan. Nah, segini nih movie lovers terkait review film Ngeri-Ngeri Sedap. Gimana nih movie lovers? Apa kalian udah pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Kalau belum, ayo segera nonton. Terima kasih.